kita lihat begitu sudah mulai ada pembalikan arah nih untuk market ekuitas kita begitu untuk indeks harga saham gabungan menguat di 0,57% pada perdagangan hari ini dan ada beberapa saham juga yang dari perdagangan kemarin ini sebetulnya tertekan tapi saat ini juga sudah naik cukup signifikan begitu ya. Seperti apa Anda melihatnya berkaitan dengan market kita hari ini dan seberapa kuat untuk bertahan di zona hijau? Oke, saya kira hari ini cukup ini ya bergairah ya menjadi rebound setelah kemarin itu kan turunnya sempat menyentuh level 7.100-an. Tadi saya cek sudah menguat ke level di atas 7.200 ya, harapannya level 7.200 ini bertahan ya karena pendorong untuk penguatan hari ini lebih banyak rebound dari saham-saham bank perbankan perbankan besar di Indonesia. Tadi saya lihat BBCA juga lebih di atas 1%, BBRI juga sama begitu ya. Jika ini bisa bertahan sampai dengan closing, harusnya IHSG di atas 7.200 ini memungkinkan ya. Oh, oke. Indeks harga saham gabungan memungkinkan untuk di level 7.200 apabila memang bertahan penguatannya sampai closing. Tapi kalau kita lihat pekan ini juga pekan yang juga bisa dikatakan pekan cukup pendek, apalagi akan menghadapi libur lebaran. Nah, apakah memang nanti di akhir pekan indeks harga saham gabungan juga cenderung lebih riskan untuk terkoreksi, Tasya? Sebenarnya kita juga sedang menanti beberapa data ya dari Amerika ya. Jadi kalau dibilang hari ini walaupun ada rebound, kita juga akan mendapatkan sedikit resiko begitu. Karena nanti malam terutama akan ada data dari Amerika yang ini untuk semakin melengkapi data pasar tenaga kerja ya. Seperti biasa dalam mingguan itu ada klaim pengangguran, kemudian ditambah ada neraca dagang. Nah ini patut kita cermati juga kalau AS itu adalah negara nomor 2 terbesar setelah China yang mana kita mengekspor besar ke sana. Jadi tentu saja ini akan mempengaruhi neraca dagang kita dan bagaimana pergerakan rupiah. Karena saya lihat pagi ini walaupun IHSG-nya menguat, tapi rupiah kita masih cenderung melemah ya. Dan ini perlu kita cermati lagi karena tekanan dari rupiah ini juga bisa berdampak negatif ke pasar ekuitas kita. Jadi saya lihat mungkin ya dalam sehari atau 2 hari IHSG kita rebound, tapi dalam tren jenuh beli itu sudah terlihat begitu ya. Jadi untuk terjadi koreksi itu masih bisa lah dalam short term ini, apalagi ini kan mau libur panjang, biasanya masyarakat juga akan profit taking dulu untuk persiapan mereka lebaran seperti itu. Oke, tadi libur panjang terus ada potensi profit taking ya. Tapi kalau kita lihat tampaknya malah justru hari ini terjadi aksi buy on weakness ya Tasya ya. Nah, tapi penguatan ataupun juga possibility bahwa penguatan ini akan berlangsung hingga ataupun juga dalam 2 hari perdagangan ini akan seperti apa begitu, atau justru artinya akan ada mulai pembalikan arah lagi ataupun juga akan ada koreksi lagi utamanya juga untuk perbankan big caps untuk perdagangan hari ini. Oke, perbankan big caps beberapa saya lihat sudah ada yang menyentuh support tertentu ya, yang itu merupakan support kuatnya. Jadi jika ada rebound ini cukup wajar begitu, apalagi ini sudah lewat periode pembagian dividen ya. Saya cek hanya BPJA aja sepertinya hari ini bertepatan dengan payment date begitu. Tetapi BPJA ini cenderung bertahan. Kemarin itu juga dia berbalik lagi ya, pergerakannya tidak terlalu koreksi signifikan seperti yang lainnya. Dan saya kira dengan posisinya sebagai market cap terbesar di bursa, dia masih menopang pergerakan IHSG ya. Kita lihat saja nanti sampai dengan closing bagaimana dari big bank ya terutama, dan juga kalau kita melihat sektor lain seperti yang big caps ya, misalnya Telkom ataupun mungkin kita melihat Astra begitu, kalau misalnya nanti dia juga ada pergerakan juga harusnya akan menopang IHSG. Oke, baik. Menarik Anda kita bicara terkait Big Bang. Seperti yang Anda katakan sedikit tadi begitu ya, apabila melihat prospeknya sebetulnya masih cukup kuat secara fundamental. Tapi apakah juga nantinya para Big Bang ini harga sahamnya juga bisa saja agak sedikit terdistorsi apabila memang nantinya The Fed tidak jadi untuk memangkas suku bunganya di tahun 2024 ini? Saya kira bisa jadi ya, tapi kita kan proyeksinya tetap The Fed akan memangkas suku bunga, hanya saja kita belum tahu kapan. Karena memang dalam memproyeksikan kebijakan The Fed itu kita akan memonitor dari data-data ekonomi, terutama yang akan rilis nanti malam. Kita akan melengkapi data pasar tenaga kerja, kemudian juga inflasi. Jadi di Indonesia ini kan libur ya, tetapi di dunia kan pasar masih bergerak juga. Dan
di Amerika juga masih banyak data yang akan rilis. Jadi kita juga perlu mengantisipasi sewaktu kita libur, ini seperti data inflasi Amerika, data pasar tenaga kerja, kemudian biasa ada inflasi juga tentang produsen dan lain sebagainya. Kita bisa connect the dot di mana data-data tersebut masih menunjukkan bahwa ekonomi Amerika masih cenderung kuat begitu ya. Jika nanti datanya semakin mengkonfirmasi ini, maka peluang The Fed menurunkan suku bunga akan semakin menyusut begitu. Nah, inilah yang perlu kita antisipasi bahwa IHSG kita mungkin bisa saja terkontraksi setelah libur Lebaran jika data-data dari Amerika ini menunjukkan ekonomi yang semakin kuat.